Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam suasana bulan Ramadan. Semoga amalan kita saat ini ya menuntut ilmu insya Allah ya jadi pahala yang menambah keimanan kita. Amin. Oke, gimana kemarin ujiannya? Alhamdulillah lancar, Bu. Ya, oke. Oh ya, saya izin off cam ya. Tadi saya sudah sampaikan, ini di rumah udah mulai mendung. Saya khawatir down karena dari tadi pagi agak agak nggak stabil gitu ya. Oke. Sudah kelihatan belum slide saya? Sudah, Bu. Mana komputer ya? Sudah. Ya. Minggu lalu materinya jaringan komputer, semoga videonya semua sudah dipelajari ya. Sekarang kita masuk ke resiko. Nah, saya tanya nih, Dek, sekarang. Ada yang punya motor? Resiko punya motor apa? Dibegal, Bu. Kecelakaan, Bu. Oke, Pajak, Bu. apalagi? Ditilang ya, ditilang. Terus apa lagi? Dibegal, Bu. Pajak, Bu. Ya, pajak. Oke, itu resiko punya motor ya. Nah, sama. Resiko punya komputer. Nah, ya, kita ada namanya resiko keamanan komputer. Apa itu? Setiap kejadian atau tindakan yang menyebabkan hilangnya atau rusaknya. Bisa perangkat keras, hardware, bisa software, data informasi, atau kemampuan memproses. Nah, dalam komputer ya, apalagi saat ini pandemi, kita jarang ketemu sama orang secara langsung, semuanya menggunakan jaringan internet, semakin banyak kejahatan-kejahatan yang ada. Contoh kemarin mungkin ada yang kena banyak yang kena WA ya, dihack orang ya, ada beberapa yang kena. Ada juga sekarang virus yang nggak senonoh ya di medsos ya. Nah itu ya itu resiko lah namanya ya. Sekarang bagaimana pencegahannya gitu ya. Oke, ada dua bagian yang kita bahas yaitu resiko sama pencegahannya. Cybercrime tindakan ilegal dengan menggunakan internet ya. Oke, apa itu? Ada hacker, cracker, script kiddie, spionase perusahaan, karyawan tidak beretika, cyber ekstorsionis, sama cyber teroris. Nah, yang perlu kita waspadai adalah yang cracker. Dia masuk komputer secara ilegal untuk tindakan kejahatan. Nah, kalau hacker, dia ngakses aja, tapi memang bukan untuk kejahatan rata-rata, ya. Oke. Nah, ini ada 6 D. Pertama, serangan internet dan jaringan. Ini saat ini sedang marak ya. Penggunaan akses yang tidak sah, pencurian hardware, pencurian software, pencurian informasi, serta kegagalan sistem. Nah, ini resiko-resikonya ya. Oke, kalian bisa membuka alamat web ini untuk menjaga keamanan komputer kalian masing-masing ya. Nah, ini ya resiko untuk yang pertama serangan internet dan jaringan. Ada 4 kategori. Kalau virus, dia mengubah cara komputer bekerja. Kalau worm, intinya dia menduplikasi diri. Nah, pernah dulu nggak kalian lihat ada file mungkin ya kalau yang kena worm, dia tiba-tiba ada di komputer kita dan itu banyak gitu loh. Kayak folder gitu ya, banyak. Nah, itu mengurangi resource ya, mengurangi resource. Kalau Trojan Horse, dia program jahat, jadi dia terlihat sebagai program yang legal, yang sah. Padahal dia ternyata ilegal. Itu hati-hati juga ya. Kalau kalian download sesuatu, pastikan memang webnya benar-benar web resmi. Atau web yang bisa dipercaya. Oke. Ini yang paling jahat yaitu rootkit. Apa itu? Program yang bersembunyi di komputer. Ya, kita bisa dikontrol oleh orang lain. Ini hati-hati ya, rootkit. Nah, cirinya apa? Biasanya ada layar yang tiba-tiba muncul, suaranya acak, memorinya lebih kecil dari yang semestinya ada program file yang jadi hilang ya.
kemudian nggak bekerja normal, muncul tiba-tiba misterius dulu ada namanya virus My Love. Kalau kena itu tiba-tiba ya kalian komputernya ada file gitu ya, file My Love. Adanya perubahan properti sistem. Nah, bagaimana cara mencegahnya gitu ya? Ini ada 9 langkah, kalian bisa apa? Bisa lakukan gitu ya. Kalau kalian punya hard disk eksternal, flash disk gitu ya, jangan memasukkan ketika komputernya mati. Jadi harus nyala terlebih dahulu ya. Kemudian set macro security dalam program, install antivirus program, kemudian bisa juga dengan firewall ya. Itu yang pertama ya resikonya. Apa itu firewall? Dia perangkat keras dan atau software yang melindungi sumber daya jaringan dari gangguan. Yang kedua adalah penggunaan dan akses yang tidak sah. Gitu ya. Kalau yang unauthorized access dia penggunaan komputer tanpa izin atau jaringan. Kalau yang penggunaan yang tidak sah berarti penggunaan komputernya. Gitu ya, atau data untuk aktivitas ilegal. Nah, sekarang sudah banyak ya kalian bisa lakukan. Caranya pastikan ketika di network and sharing center ini kondisinya off ya. Bisa juga kalian dengan memasang username, password, captcha atau alat-alat biometrik ya lainnya untuk melindungi komputer kita. Oke. Nah, pernah dengar forensik? Suka dengar di mana biasanya? Di rumah sakit ya. Nah, ini untuk rumah ini ya, forensik digital. Kok bisa sih Bu ketika kita melakukan misalnya ya, ada kejahatan di bidang IT gitu ya, kok kelacak gitu ya, terdeteksi. Karena sebenarnya ketika komputer kita itu masuk ke jaringan ya, itu terekam IP address dan seterusnya ya. Ini mulai dari penemuan, kemudian pengumpulan sampai ke analisis ya dari bukti yang ditemukan pada jaringan dan komputer. Nah, berikutnya ada pencurian hardware dan vandalisme ya, tidak akan mengotori. Cara pencegahnya gimana? Kalian bisa memasang pengaman seperti ini. Jadi diletakkan dalam suatu perangkat atau bisa pasang alarm ya atau yang lainnya. Password, biometrik. Pencurian software. Nah, ini bisa kita juga saat ini yang sudah lakukan apa biasanya? Nge-crack ya. Nge-crack ya. Oke. Nah, ketika kita diberikan single user license agreement, berarti sebenarnya untuk satu komputer gitu ya. Jadi install di suatu software dalam komputer. Nggak bisa untuk network ya, jaringan. Tidak bisa juga kita pinjamkan, kita salin, kita sewakan gitu. Dan beberapa software memang butuh aktivasi produk. Yang kalau kita biasanya punya kerekannya enggak gitu ya, untuk software-software tertentu. Berikutnya pencurian informasi ketika ada email gitu ya misalnya atau buat transfer informasi dari A ke B, kalau kita orang penting atau banyak cracker di sana mengintai ya, ada C mengintai nih. Ini A sama B. Nah, supaya si C ini penyadapnya nggak bisa tahu apa yang kita kirim gitu ya, kita bisa melakukan proses namanya enkripsi. Apa itu? Proses mengubah data yang dapat dibaca ke dalam teks yang nggak bisa dibaca. Jadi plain text menjadi ciphertext. Metode sederhananya menggunakan ini. Transposition, menukar urutan, substitution, mengganti, expansion, dia menyisipkan, compaction, dia menghapus. Gitu ya. Oke. Nah, pencegahannya ya, kita bisa masang juga tadi dengan enkripsi, berikutnya ada juga dengan digital signature. Jangan dibayangkan digital kita tanda tangan di foto, di-upload bukan gitu ya. Ini ada teknik ya dalam bidang ilmu komputer namanya digital signature, memastikan bahwa orang itulah yang benar-benar tanda tangan ya. Biasanya kita daftarkan ke BSSN sih kalau yang resmi gitu ya. Ke badan sertifikat ini ya, nasional BSSN. Nah, ini ya, teknik pengamanan yang populer, digital certificate, TLS, secure HTTP, sama VPN. Kalau kalian di internet suka ada depannya seperti ini HTTPS gitu ya. Mana ya? Ya.
ini HTTPS ini untuk secure ya, untuk keamanannya. Berikutnya kegagalan sistem. Ini kerusakan pada komputer ya. Faktornya banyak macamnya. Kalau di Bogor kebanyakan listrik sering mati gitu ya, voltasenya nggak normal gitu. Aging hardware, natural disaster, electrical power problem ya. Caranya bisa pasang UPS ya. Ini contohnya. Jadi kalau listriknya mati, kita masih bisa menyimpan komputer dengan cara yang normal. Oke, nah ini cloud storage ya. Kalau sekarang mungkin udah zamannya cloud storage ya, kita bisa menggunakan device apapun untuk mengaksesnya. Dan biasakan lakukan secara periodik gitu ya. Kalian bisa dengan full backup ataupun selective backup. Nah ini masalah kesehatan, Dek. Apalagi sekarang pandemi, kalian full ya. Praktikum kuliahnya depan laptop terus ya. Kadang ada masalah ya. Dari tangan kita, carpal tunnel syndrome atau computer vision ya, mata kita. Nah, itu hati-hati. Ini ada tekniknya untuk mengistirahatkan mata kita setiap 10 sampai 15 menit. Kemudian atur pencahayaan, font size gitu ya. Kalau udah suntuk banget, tinggalkan arahkan ke tumbuhan yang hijau-hijau gitu ya. Itu lebih enak kita lihatnya. Makanya kenapa orang setiap minggu di Bogor gitu ya, orang-orang ke puncak gitu untuk melihat indahnya puncak gitu ya. Ergonomi ini ilmu terapan yang kita bisa mendapatkan kenyamanan. Misalkan derajat yang harus kita ini ya, ukur dan kita terapkan gitu ya supaya memudahkan kita. Kemudian harus nempel di lantai, bisa gunakan kursi roda, ini harus nempel deh. Nah, gitu ya di mejanya gitu. Ini computer addiction terjadi ketika kita itu menghabiskan seluruh kehidupan kita ya dengan komputer. Dengan ya kalau sekarang mungkin sering kita jumpai gitu ya. Kalau kita lagi keluar ke mall atau kemana, kita ngomong orangnya ada, tapi dia kemana gitu ya, balesin di chat WA atau apa. Jadi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat gitu ya, istilahnya. Jadi harus hati-hati ya. Apalagi mungkin saat ini pandemi, kalau orang tua kalian minta tolong misalnya apa jemur baju atau apa ya dilakukan dulu aja gitu ya. Jangan sampai nanti orang tua merasa kecewa gitu ya. Lanjut dikit lagi materinya. Kelihatan sekarang yang internet? Kelihatan, Bu. Lihat, Bu. Kelihatan ya. Internet kepanjangan dari ada yang tahu? Interconnection network atau networking. Dia menghubungkan ini ya, jutaan jaringan ya di seluruh dunia. Oke. Jutaan bisnis, pemerintahan, pendidikan dan individu. Ini as a provider, jadi bisnis yang memberikan layanan akses ke internet, baik untuk personal maupun organisasi, baik yang berbayar maupun yang gratis. Nah ini ya ada ISP, OSP, sama WISP. Nah ini yang saya tadi bilang, IP address, jadi angka yang unik. Ketika kita terhubung gitu ya, Dea, kita punya IP address, ini ada 4 bagian sebenarnya. Nah, ya. Jadi kalian ya kalau buka google.com gitu ya, mengetikkan ini google.com sama atas ini sebenarnya sama. Nah, manusia itu kan punya keterbatasan menghafal angka ya. Kalian diminta menghafal nomor handphone sama nama teman, enakan yang mana? Nama ya. Kalau kombinasi huruf kayaknya agak pusing gitu ya. Makanya ada namanya domain name. Ya, versi teks dari IP address ada 4 bagian. 1 2 3 4 ya, yang terakhir bagian hostnya node-nya gitu ya. Sebenarnya enak yang mana, Bu? Kalau sisi pemrosesan ya cepat yang IP address, dia langsung. Karena kalau pakai domain name dia harus request dulu, ini berapa IP-nya. Tapi di sisi kita, di sisi klien ya enakan yang domain name gitu ya. Mempermudah kita. Ini namanya top level domain deh, yang paling ujung gitu ya. .com, .edu, .acid, Indonesia suka ada ID-nya di belakang, namanya TLD. Top level domain ya. World Wide Web, waring kalau dalam bahasa Indonesianya waring wena wanua. Ini kumpulan dokumen elektronis dari seluruh dunia. Ya, website berarti kumpulan halaman web yang saling berhubungan, ada linknya. Web browser ya,
aplikasi untuk membuka suatu informasi, ya. Kita bisa pakai Chrome, Edge, ya, Firefox, gitu ya. Homepage itu halaman pertama yang ditampilkan sebuah website, ya. URL ini ada bagiannya deh, ada protokol, ya, ada protokol, ada domain name, tadi ya, terakhirnya .com, .ac.id dan seterusnya. Yang belakangnya ada path-nya, diakhiri dengan nama web page-nya .htm atau .apa gitu ya. Nah, search engine yang kalian sering gunakan apa? Google ya. Subject directory itu artinya mengklasifikasikan web page dalam kumpulan kategori yang terorganisasi. Ini contoh dari search engine ya. Nah, di search engine kita bisa ngapain sih? Bisa nyari macam-macam, bisa teks, image sekarang udah bisa, suara, audio, ya, maps, bisnis dan yang lainnya. Image gimana? Kita bisa memasukkan image, kemudian mencari yang paling mirip dengan image yang kita cari gitu ya. Ini ada 13 jenis website. Kalau namanya portal berarti semuanya. Bisa untuk email, bisa untuk misalkan kalender, terus informasi-informasi subjek kategori yang tadi ya, Yahoo contohnya ya untuk yang portal. Google ya. Multimedia berarti mengombinasikan teks dengan apa? Bisa grafik, animasi, video, VR. Sekarang sudah zamannya AR, misalkan gitu ya. Nah, keren. Oke, ini format file gambar, ini ada animasi ya. Streaming, proses mentransfer data secara mengalir dan terus-menerus. Ini untuk formatnya, bisa kalian cek ya. Kadang ada software yang nggak bisa support di format A gitu ya. Nah, kalian cari berarti support yang untuk format lainnya yang seperti apa. Oke, ini video ya, gambar full motion. Nah, ini VR, penggunaan komputer untuk mensimulasikan lingkungan nyata ya, atau rekayasa yang muncul sebagai ruang 3 dimensi. Ini plugin, program yang meningkatkan kemampuan web browser ya. Kalau kita misalkan lagi buka web, kok ini butuh apa QuickTime misalnya, ya berarti harus digunakan. Gitu ya. Tahap untuk pembuatan web, mulai dari perencanaan, analisis, kemudian kita buat, create, kita publish ya, sampai kita lakukan maintenance. Dan ini e-commerce ya, komponennya itu ada B2B, B2C, business to consumer, sama C2C, consumer to consumer. Ini udah familiar ya dengan email, mailing list, ya untuk internet. Chat sekarang sudah bisa untuk teks, video, audio, dan yang lainnya ya. Ini voice over internet teleponi. Oke, mungkin itu untuk layanan internet yang lainnya. Jangan lupa diperhatikan masalah kode etik ya dalam berinternet. Dibaca dulu, cek kalau ada spam ya nggak usah dibuka gitu ya. Ini untuk akronimnya. Apa itu? Misalnya ada yang tanya FYI, all for your information gitu ya. Kemudian TYVM, thank you very much dan seterusnya ya. Mungkin cukup dari saya. Ada pertanyaan sebelum diakhiri, silahkan. Cukup? Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung di grup ya, Dek ya. Baik, Ibu. Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat ya. Ya, Ibu. Terima kasih juga, Bu. Makasih. Jangan lupa presensi di itu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Oke, Baik, terima Ibu. kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin end meeting all ya semuanya ya.